Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Nur Muhajirah, NIM 1903040045. Saya dari kelas Penjaskesrek A angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint komunikasi dalam olahraga dalam mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga. Nah, kita mulai saja. Yang pertama yaitu komunikasi dalam olahraga. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama, definisi komunikasi, yang kedua, proses komunikasi, yang ketiga, tujuan komunikasi, yang keempat, jenis-jenis komunikasi, yang kelima, bentuk-bentuk komunikasi. Langsung saja kita masuk ke definisi komunikasi. Nah, apa saja definisi komunikasi itu? Ada beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Wiryanto 2004 nomor 5, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifat komunikasi yang bermakna umum atau bersama-sama. Kemudian Alo Lilwen 2002 nomor 5 adalah komunikasi adalah suatu proses, suatu aktivitas simbolis dan pertukaran makna antar manusia. Kemudian kita pindah ke Joet dan Lavalle tahun 2007 nomor 31. Komunikasi adalah proses untuk mempertahankan pengetahuan bersama dan saling pengertian. Kemudian menurut Wers dan Turner 2008 nomor 5, komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungannya. Kemudian kita pindah definisi komunikasi selanjutnya. Menurut Tommy Suprapto 2009 nomor 3, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan berupa lambang, suara, gambar, dan sebagainya dari suatu sumber kepada sasaran atau audiens dengan menggunakan saluran tertentu. Kemudian Heri Susanto 2014 nomor 115. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari komunikator atau sender kepada komunikasi atau receiver melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan umpan balik. Kemudian menurut Tahrum tahun 2016 nomor 14, proses komunikasi adalah proses pembentukan penyamaan, penerimaan, dan pengelola pesan yang terjadi dari diri seseorang dan atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Terus menurut Andita Sari 2017 nomor 2, komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berturut-turut beserta berkaitan suatu sama lain dalam kurun waktu tertentu. Kemudian pindah ke proses komunikasi. Bagaimana proses komunikasi itu bisa terjadi? Nah, proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikas. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Nah, langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke orang lain, maka pengirim menerjemahkan atau encode pikiran ke pesan. Sebagai langkah selanjutnya, pesan tersebut akan disalurkan biasanya melalui kata-kata yang diucapkan, tapi kadang-kadang melalui secara nonverbal, seperti bahasa isyarat ke penerima. Kemudian tujuan komunikasi. Nah, apa saja tujuan dari komunikasi itu? Nah, tujuan komunikasi menjelaskan bahwa proses komunikasi secara spesifik mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau orang lain. Kemudian, secara singkat dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian atau mutual understanding antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Kemudian, jenis-jenis komunikasi. Nah, apa saja jenis-jenis komunikasi itu? Yang pertama, komunikasi verbal atau dengan kata-kata. Komunikasi verbal harusnya disampaikan secara jelas agar bisa diterima dan diinterpretasikan dengan benar. Dampak pesan
akan bergantung pada siapa yang menerima dan apa yang mau diambil dalam waktu itu. Ini menurut Purcell dan Coplon tahun 1995. Kemudian komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah menyampaikan pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi nonverbal memberikan arti. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi berdasarkan bentuknya. Ada komunikasi langsung dan ada komunikasi tidak langsung. Nah, yang mana dimaksud dengan komunikasi langsung? Komunikasi langsung itu tanpa menggunakan alat. Komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat. Kemudian komunikasi tidak langsung, komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan sasaran kelompok orang yang jumlahnya yang besar, umumnya tidak dikenal, misalnya komunikasi antara pemberi materi kepada audiens pada saat seminar. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung, dikenal, dan merupakan komunikasi langsung yang timbal balik. Misalnya komunikasi yang terjadi antara olahragawan dan pelatih. Kemudian bentuk-bentuk komunikasi berdasarkan sasarannya. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk komunikasi berdasarkan sasarannya, yaitu komunikasi massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi perorangan. Nah, komunikasi dengan sasaran kelompok dalam jumlah yang besar umumnya tidak dikenal, misalnya komunikasi antar pemberi materi kepada audiens pada saat seminar. Kemudian komunikasi kelompok, komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung, dikenal, dan merupakan komunikasi langsung yang timbal balik, misalnya komunikasi yang terjadi antara olahragawan dan pelatih. Kemudian komunikasi perorangan, komunikasi dengan tatap muka atau face to face, atau dengan lewat telepon yang terdiri hanya dua orang, yakni pemberi dan penerima pesan. Kemudian, mungkin itu yang sempat kita bahas pada video kali ini. Mungkin masih banyak yang belum sempat kita jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Radia Nur Muhajira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya ini mendapatkan titik training anakku? Kenapa?